ya, saya perawat Hilpa, saya yang berjaga pada shift siang hari ini. Mohon maaf, ini benar dengan Ibu Dian? Benar. Oke, saya cek ya Bu ya. Oke, benar dengan Ibu Dian. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pengkajian depression scale. Nah, di sini nanti untuk mengetahui tingkat depresi yang Ibu alami, saya membutuhkan waktu kira-kira 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, tentang rahasianya akan saya jaga kecuali untuk kepentingan medis. Nah, baik Ibu, apakah mengerti? Mengerti. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu silahkan menjawab sejujur-jujurnya. Untuk itu kita mulai sekarang. Oke, bersedia Bu ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Mohon maaf, apakah Ibu benar-benar puas dengan kehidupan Ibu? Iya. Oke, baik. Kemudian apakah Ibu telah meninggalkan kegiatan atau minat ataupun kesenangan yang Ibu alami? Iya. Oke, baik. Apakah Ibu merasa kehidupan Ibu hampa? Tidak. Oke, baik. Apakah Ibu sedang merasa bosan saat ini? Iya. Oke. Apakah Ibu masih memiliki semangat hidup? Iya masih. Alhamdulillah ya Bu ya. Apakah Ibu takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ibu? Iya. Oke. Kemudian, apakah Ibu merasa bahagia di hidup Ibu saat ini? Iya. Oke. Apakah Ibu sering merasa tidak berdaya? Iya. Oke, baik. Apakah Ibu sering merasa bahagia tinggal di rumah atau malah Ibu lebih bahagia kalau Ibu keluar rumah? Maksudnya Ibu jalan-jalan atau melakukan aktivitas lain? Saya lebih bahagia di luar rumah. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Ibu merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat Ibu saat ini? Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya Bu ya. Apakah di kehidupan Ibu saat ini merasa senang? Iya. Oke, alhamdulillah. Apakah Ibu merasa tidak berharga? Tidak. Oke. Apakah Ibu merasa penuh semangat? Iya. Alhamdulillah. Apakah Ibu merasa tidak diharapkan? Tidak. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Ibu berpikiran bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Ibu? Tidak. Oke, tidak baik. Jadi ini untuk pertanyaannya sudah selesai. Baik, tunggu sebentar ya Bu ya, saya jumlahkan. Oke, baik. Jadi ini untuk hasil dari pengkajian tadi itu hasilnya adalah 8, yaitu Ibu normal ya Bu ya. Nah, nanti untuk saat ini tetap pertahankan kesehatan Ibu. Terima kasih, ini sudah selesai pengkajiannya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Sama. Baik Ibu, kita lanjut untuk ke pengkajian selanjutnya ya Bu ya. Oke. Jadi di sini untuk pengkajiannya yaitu inventaris depresi deep atau IDB. Nah, tujuannya yaitu untuk membedakan jenis depresi yang Ibu alami. Oke, waktunya masih sama 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, baik. Kita mulai ya Bu ya. Jadi nanti di sini ada 4 pertanyaan. Nomor 0, 1, 2, dan 3. Ibu nanti silakan memilih bagaimana perasaan Ibu yang alami saat ini. Oke, kita mulai ya Bu ya. Yang pertama yaitu, mohon maaf, 0, nilai 0 yaitu saya tidak merasa sedih. Kemudian nilai 1 yaitu saya merasa sedih atau galau. Nilai 2 yaitu saya galau, dan nilai 3 yaitu saya sangat sedih. Nah, di sini untuk 4 pertanyaan tadi yaitu tentang kesedihan yang Ibu alami. Bagaimana Ibu perasaannya? Seperti nomor 1, Mbak. Oke, nomor 1 ya Bu ya. Oke, saya catat. Yang kedua yaitu pesimisme. Nah, di sini sama pertanyaannya saya bacakan. Nilai 0 yaitu saya tidak begitu pesimis. Nilai 1 yaitu saya merasa berkecil hati. Kemudian nilai 2 yaitu saya merasa tidak mempunyai apa-apa. Kemudian nilai 3 yaitu saya merasa bahwa masa depan saya adalah sia-sia. Ibu merasa yang nomor berapa? Nomor 0. Oke, nomor 0 ya Bu ya. Baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, rasa kegagalan. Masih sama. 0 yaitu saya tidak merasa gagal. Kemudian yang 1 yaitu saya merasa telah gagal melalui orang, melebihi orang pada umumnya. Kemudian yang nilai kedua yaitu bila melihat kehidupan ke belakang, semua yang saya lakukan itu adalah kegagalan. Kemudian yang nilai ketiga yaitu saya merasa benar-benar gagal sebagai orang tua. Ibu, silakan. Nomor 1. Oke, nomor 1 ya Bu ya. Selanjutnya yaitu ketidakpuasan. Masih sama. Nilai 0 yaitu saya tidak merasa puas. Kemudian nilai 1 saya tidak menyukai cara yang saya gunakan. Kemudian nilai kedua yaitu saya tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun. Kemudian nilai ketiga yaitu saya tidak puas dengan segalanya. Silakan. Nomor 2. Oke, nilai 2 ya. Selanjutnya yaitu rasa bersalah. Mulai dari nilai 0 yaitu saya tidak merasa benar-benar bersalah. Kemudian nilai 1 saya merasa buruk. Nilai 2 yaitu saya merasa sangat bersalah. Kemudian nilai ketiga saya merasa seolah-olah sangat buruk atau tidak berharga sama sekali. Nomor 0. Oke, nomor 0 ya Bu ya. Selanjutnya yaitu tidak menyukai diri sendiri. Nomor 0 yaitu saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri.
Kemudian nilai 1 yaitu saya tidak suka dengan diri saya sendiri. Kemudian nilai kedua yaitu saya muak dengan diri saya sendiri. Kemudian nilai yang ketiga yaitu saya benci diri saya sendiri. Nomor 0. Oke, nomor 0. Selanjutnya yaitu membahayakan diri sendiri. Oke, mulai dari 0 ya Bu ya. Saya tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri saya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu yang pertama yaitu saya merasa lebih baik mati. Kemudian ya nilai kedua yaitu saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. Kemudian nilai yang ketiga yaitu saya akan membunuh diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan. Ibu silakan memilih. Nomor 0. Oke, nomor 0. Selanjutnya yaitu menarik diri dari sosial. Di sini untuk nilai yang 0 yaitu saya tidak kehilangan minat pada orang lain. Nilai pertama yaitu saya kurang berminat pada orang lain. Nilai kedua yaitu saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain. Kemudian nilai yang ketiga yaitu saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain. Nomor 1. Oke, nomor 1 baik. Nilai yang selanjutnya yaitu keraguan-raguan. Untuk nilai 0 yaitu saya membuat keputusan yang baik. Kemudian nilai 1 yaitu saya berusaha mengambil keputusan. Nilai kedua yaitu saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Nomor 1. Oke, nomor 1. Selanjutnya yaitu perubahan gambaran diri. Yang nilai 0 yaitu saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Kemudian yang nilai yang ke-1 yaitu saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tak menarik lagi. Kemudian yang nilai kedua yaitu saya merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan saya. Kemudian yang terakhir yaitu saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikkan. Nomor 1. Oke, nomor 1. Selanjutnya yaitu kesulitan kerja. Yang pertama itu nilai 0, saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. Kemudian nilai 1 yaitu saya memerlukan upaya tambahan untuk mulai melakukan sesuatu. Kemudian nilai yang kedua yaitu saya telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan tindakan tadi. Kemudian yang nomor 3 yaitu saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Nomor 1. Oke, nomor 1. Selanjutnya yaitu keletihan. Nah, di sini nilai 0 yaitu saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya. Nilai 1 yaitu saya merasa lebih dari yang biasanya. Kemudian nilai 2 yaitu saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu. Kemudian nilai ketiga itu saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Nomor 2. Oke, nomor 2. Yang terakhir ini ya Bu ya, anoreksia. Yang pertama yaitu mohon maaf, nilai 0 yaitu nafsu makan saya tidak buruk dari yang biasanya, jadi biasa-biasa saja. Kemudian nilai 1 yaitu nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. Kemudian nilai kedua yaitu nafsu makan saya sangat memburuk. Kemudian nilai ketiga, saya tidak lagi mempunyai nafsu makan sama sekali. Nomor 1. Oke, nomor 1 baik. Saya jumlahkan terlebih dahulu ya Bu ya untuk nilainya, karena ini pertanyaannya sudah selesai. Oke, jadi di sini nilainya 11. 11 ini masuk ke kategori depresi sedang. Baik, nah kemudian saya bacakan. Untuk nilai 0 sampai 4 itu merupakan depresi yang tidak ada atau sama sekali tidak ada depresi. Oke, kemudian 5 sampai 7 itu depresi ringan. Kemudian 8 sampai 15 itu depresi sedang. Kemudian untuk nilai 16, lebih dari 16 itu depresi akut. Nah, jadi ini Ibu mengalami depresi sedang. Tetap jaga kesehatan selalu ya Bu ya. Ini sudah selesai pengkajiannya. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Sudah cukup ya Bu ya. Sekian dari saya. Apabila tadi saya salah kata saya mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti menunggu keputusan dari dokter. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.